Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa di sini yang mau nikah tapi masih bingung mau pilih paket vendor all-in atau vendor terpisah satu-satu? Aku mau bahas di video ini. Nah, mending paket all-in atau paket terpisah satu-satu? Sebelum lanjut, aku mau kenalan dulu nih. Salam kenal ya. Saya Ali Ansam, videographer wedding sejak 2018. Saya berpengalaman sudah 7 tahun lebih ya. Terus saya juga banyak banget belajar dari kelas-kelas online videografi. Karena saya berpengalaman di wedding videografi, makanya saya tahu soal ini. Dan saya sudah banyak banget menangani klien-klien yang punya masalah atau yang punya keluh kesah atau kebingungan ya. Nah, di 2018 dulu itu calon pengantin itu rata-rata memilih paket vendor all in karena dulu itu jarang banget ada vendor-vendor yang muncul di sosial media, itu jarang karena masih di 2018. Jadi rata-rata mereka ambil paket all in dari MUA atau dari WO dan simple juga di situ. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 2021 sampai sekarang itu rata-rata malah memilih paket yang vendornya sendiri-sendiri. Seperti MUA sendiri, dekor sendiri, fotografer, videografer sendiri. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan paket all-in. Nah, kekurangannya tidak di-spill satu persatu. Vendornya apa, itemnya apa, harganya berapa itu tidak di-spill, jadi kurang transparan. Yang ketiga, biasanya harganya lebih mahal karena harganya sudah di markup. Jadi misalkan dari fotografi 2 juta, terus dari paket all-in itu ditambahin jadi 2.500.000. Terus kelebihannya paket all-in ini ada kelebihannya, yaitu kalian tidak ribet, terus tidak menghabiskan banyak waktu untuk memilih vendor satu persatu dan menghubungi vendor satu persatu. Kemudian paket terpisah satu-satu, kekurangannya apa? Kekurangannya akan memakan banyak waktu, jadi kalian harus hire satu persatu dan koordinasi satu persatu. Yang kedua tentunya agak ribet ya. Kalau misalkan satu-satu, vendor terpisah satu-satu itu ada kelebihannya, yaitu biasanya pengantin itu lebih puas karena vendornya pilihan kamu sendiri ya kan. Yang ketiga, tahu output secara detail. Jadi kamu kalau misalkan enggak detail bisa ditanyakan ke vendornya langsung. Yang keempat, bisa otak-atik budget. Nah, bisa otak-atik budget. Kalian misalkan budgetnya minim, cari vendor yang lebih murah atau bisa nego juga. Ini adalah jawaban dari pengantin-pengantin yang sudah berpengalaman. Terus menurut mereka itu seperti ini. Nah, si Anissa ini tanya, tapi kalau dilihat dari harga biasanya all in itu katanya lebih murah karena vendor itu vendor dibandingkan kita booking sendiri. Itu benar sih nggak kak? Anissa tanya. Terus kemudian yang jawab ini yang sudah berpengalaman ya, Regita, tergantung, all in ada yang lebih mahal. Gue mau nikah, bandingin yang all in pisah-pisah lebih murah yang satu-satu sampai 20 juta perbedaannya. Berarti ini pisah-pisah lebih murah. Sky, tergantung sih. Gue satu-satu lebih murah. Nah, ini juga satu-satu lebih murah. Anak project dekor ini enggak juga kak, malah sama aja sih. Tapi ada yang malah lebih murah satu-satu, lebih murah satu-satu. Pucuk ubi nggak enak, nggak bisa milih satu-satu yang kita mau. Kalaupun upgrade vendor malah nambah biaya lagi. Mending sekalian organis sendiri. Jadi dia milih satu-satu karena lebih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini ada pengalamanku cari vendor satu-satu, hasilnya bisa lebih puas. Nah, betul kan, lebih puas. Kalau in paket selain harganya lebih mahal, belum tentu semua vendor serak di hati. Jadi dia lebih ingin puas karena pilihannya dia sendiri. Nah, kesimpulannya paket all-in itu cocok untuk yang tidak mau ribet dan yang sibuk ya. Kalau misalkan kalian sibuk, cocoknya paket all-in aja. Atau yang tidak mau ribet, paket all-in aja. Tapi yang terpisah satu-satu itu cocoknya untuk yang pingin lebih puas karena milih sendiri, pilihannya sendiri, dan bisa ngobrol atau koordinasi sendiri. Yang kedua, yang budgetnya terbatas karena nanti di sini bisa nego atau bisa pilih vendor yang lebih murah. Bonus tips tambahan nih, tips untuk memilih vendor dokumentasi foto video untuk calon pengantin agar tidak menyesal. Nah, kenapa aku bikin tips ini? Karena aku lihat banyak banget pengantin yang akhirnya menyesal karena pilih vendor dokumentasi. Nah, ini contohnya. Aku lihat di TikTok itu banyak video seperti ini. Maafin videografer itu ya, nggak mau
Nah, komentarnya ternyata rata-rata mereka juga mengalaminya. Kayak Novita ini, sama banget Kak, dekorasi udah bagus, make up oke, videografernya nggak datang. Berarti kurang profesional pekerjaannya. Kemudian Amia, sama Kak, boleh lihat VT-VT kalau nggak percaya hasilnya kayak tahun Majapahit, padahal make up secetar itu. Nah, terus ada Ayang Resta, sama udah 2 tahun album nggak jadi-jadi, fotonya jelek semua. Sama Kak, aku booking sama WO-nya, FG-nya yang lagi hits, yang datang lain pula. Jadi yang di hire aku, yang datang orang lain. Itu parah sih. Ternyata banyak banget ya pengantin-pengantin yang menyesal karena salah pilih vendor. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, tipsnya ini ya, kriteria utama. Nah, pastikan vendor dokumentasi yang dipilih memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, gaya dan hasil kerja sesuai ekspektasi visual jasa yang diinginkan. Nah, outputnya apa saja dan hasilnya gimana itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Pastikan itu dulu. Kemudian yang kedua, profesionalisme dan keandalan. Apakah vendor tersebut mempunyai sistem backup yang jelas, terus kontrak jelas, pengalaman yang cukup. Backup yang jelas itu tujuannya agar file kalian tidak hilang. Misalkan di lokasi sudah di backup di komputer atau di hard disk, jadi kemungkinan kehilangan itu kecil sekali. Kemudian kontrak jelas itu berangkatnya jam berapa jam kerja, harganya berapa, dilunasin kapan, terus hasilnya mau dikasihkan kapan, itu jelas ya di kontrak kerja. Terus pengalaman yang cukup lah, minimal 3 tahun lah. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu biasanya masih amatir. Terus kemudian yang ketiga, kecocokan pribadi dan komunikasi. Anda nyaman dengan mereka karena nanti di sana banyak interaksi. Jadi di wedding nanti kalian sangat-sangat banyak interaksi dengan tim dokumentasi, fotografer dan videografernya. Jadi pastikan kalian kalau udah kenal itu lebih bagus. Kalau belum ya minimal dia bisa berkomunikasi dengan baik. Insya Allah saya punya vendor videografi itu sudah memenuhi 3 kriteria ini ya. Kalian bisa menilai sendiri nih. Saya punya vendor videografi, nama saya sendiri, Alian Sam. Di sini ada portofolio yang saya buat berdasarkan project-project yang sudah saya buat. Keunggulan vendor videografi Alian Sam apa sih? Yang pertama, yang nyoting saya sendiri, jadi bukan orang lain. Kecuali kalau 2, ya jadi misalkan kalau 2 videografer, 1 saya, 1 teman saya, itu second kamera lah. Terus kemudian pengalamannya sudah lebih dari 7 tahun karena saya mulai dari 2018. Yang ketiga, saya pasti datang sebelum acara dimulai. Jadi 1 jam sebelum acara biasanya saya sudah di lokasi. Recording audio bersih karena saya pakai recording dicolokin ke mixer dan saya ada backupan juga mic yang seperti ini. Misalkan yang satu nggak kecolok gitu, yang satu masih ada. Jadi aman. Kemudian yang kelima, fleksibel menyesuaikan style kalian. Jadi saya juga pernah dapat request dari klien yang nyeleneh, saya buatkan dan mereka senang akhirnya karena sesuai dengan yang mereka impikan. Yang keenam, backup file aman. Saya setiap ngejob itu bawa laptop buat backup file di lokasi. Jadi kemungkinan hilang itu kecil ya. Komunikasi mudah karena saya sudah belajar komunikasi, ngomong di depan kamera seperti ini juga komunikasi. Terus yang kedelapan, hasilnya natural. Kamu boleh lihat di Instagram saya @aliansam_. Di situ ada banyak portofolio saya. Menurut kalian natural enggak? Nah, bisa kalian nilai sendiri. Yang kesembilan, portofolio real wedding. Jadi saya banyak ngejob di wedding dari tahun 2018. Itu portofolio real banget. Saya langsung terjun, saya sudah berpengalaman 8 tahun, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan di videografi wedding. Nah, kalau di saya ini ada kontrak kerja yang jelas. Kontrak kerja yang jelas ini waktu, bulan, tahun, terus ada nama saya secara lengkap di sini ya. Terus acara, lokasi acara, durasi jam kerja, biaya DP berapa. Nah, terus nanti dikirim kapan, waktunya. Itu ada semua. Jadi jelas banget ya. Nah, buat kalian nanti yang minat sama jasa saya, videografi saya, langsung aja klik link di bio @aliansam_ ya, atau hubungi WA admin. Kebetulan adminnya masih saya, jadi nanti terhubung ke saya, ke WA bisnis saya. Nah, jika kamu ingin aku koordinasi fotografer pilihan kamu, nah misalkan kamu ada fotografer yang sudah kamu pilih, jika ingin aku koordinasi, kamu bisa nanti hubungi saya dan ngomong
pingin dikoordinasi biar agar apa sih, supaya sesuai prosedur saya. Prosedur saya kan jelas banget, ada kontrak kerja, ada yang tadi saya jelaskan. Atau kalian kalau minta rekomendasi fotografer ke saya juga bisa. Teman-teman saya banyak banget yang fotografer profesional dan hasilnya juga bagus-bagus. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.